Tuhan, ku dengar firman-Mu. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kaum Bapa, inilah topik 2 kita malam ini yang disodorkan pengurus kepada kita. Sebenarnya dalam rencana saya atau pikiran saya, tidak saya lagi yang berkhotbah, karena sudah 2 kali berturut-turut. Tapi itulah rencana Tuhan, pekerjaan Tuhan. Walaupun sederhana nanti, biarlah kita boleh mampu merespon dan menambah wawasan doa kita kepada Tuhan. Apa yang disodorkan tema bagi kita pada malam hari ini boleh membawa wawasan doa kita kepada Tuhan, sehingga semangat kita semakin baru dan semakin kuat di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Kaum Bapa yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan yang disodorkan kepada kita tadi karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kaum Bapa yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengingatkan, menerangkan kepada kita bahwa di dalam perjalanan ini banyak saksi yang merintangi kita. Banyak saksi yang melihat, mengetahui, memperhatikan perjalanan iman kita. Bahkan sebelum pasal ini, sebelumnya pasal 11, di sana sudah dijelaskan bagaimana saksi-saksi iman yang berjuang mengikut Tuhan di dalam kehidupannya. Begitu banyak diterangkan saksi-saksi iman untuk kita pedomani, untuk kita pelajari, untuk kita ikuti, di manakala kita diperhadapkan di dalam perjalanan yang mengalami rintangan, tantangan di dalam perjalanan iman ini. Saudara-saudara yang kami kasih dalam nama Tuhan, marilah kita menanggalkan beban, semua beban dan dosa di dalam perjalanan, atau katakan di dalam pertandingan. Setiap mau bertanding, dia harus mempersiapkan dirinya terlebih dahulu. Atau katakan orang mau naik kelas atau orang mau ujian,
Dia harus mempersiapkan dirinya. Artinya beban di dalam pikirannya harus disingkirkan dulu, harus ditinggalkan dulu. Dia fokus kepada satu tujuan yang akan dia lalui. Dia harus belajar, mempersiapkan dirinya. Artinya beban-beban di dalam pikirannya, masalah yang lain harus dia singkirkan. Bahkan pelari, dia harus meninggalkan segala keperluannya. Dia harus meninggalkan beban di dalam pikirannya untuk satu tujuan, supaya dia menang, supaya dia dapat berlari sedemikian. Demikian gambaran kepada saya, kepada kita semua kaum bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Menanggalkan semua beban. Artinya saudara yang kami kasih dalam nama Tuhan, kita harus fokus kepada Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu berlarilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Berlarilah sebegitu rupa. Saudara-saudara yang kami kasih dalam nama Tuhan, jikalau seorang atlet memiliki beban di dalam hidupnya ketika dia sedang bertanding, maka fokusnya tidak akan pernah berfokus kepada tujuannya, dan itu akan membuat melemahkan dirinya sendiri. Jadi nasihat ini datang kepada kita, mari kita tinggalkan artinya kita teguh di dalam pertandingan ini. Ibrani 10 dikatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi di dalam persiapan pun kita perlu teguh, apalagi dalam pertandingan. Nah, di dalam perjalanan kita kaum bapak sampai saat ini, kita dalam pertandingan, artinya kita harus meninggalkan beban. Mari kita tekun, sehingga kita dapat berlari sedemikian sampai finish yang sudah ditentukan, sampai Maranatha Tuhan datang. Puji Tuhan. Nah, saudara yang kami kasih dalam nama Tuhan, perlu kita berkonsentrasi. Pikiran-pikiran kita harus berkonsentrasi. Perseptik kita, pemikiran kita, perspektif kita yang kita miliki harus merupakan menuju keberhasilan. Nah, saudara-saudara yang kami kasih dalam nama Tuhan,
Kalau kita tidak konsentrasi, kalau kita tidak berpikiran positif kepada perjalanan ini, kepada tujuan ini, maka pertandingan ini akan melemahkan kita. Oleh sebab itu, saudara yang kami kasih dalam nama Tuhan, mari kita meninggalkan beban itu. Mari kita tanggalkan dulu beban itu semua. Dan tak perlu diambil balik lagi. Karena hadiah di depan sudah menanti. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Hadiah di depan sudah menanti. Saya katakan tadi, di pasal sebelumnya, sudah banyak contoh-contoh iman yang dikerjakan oleh orang-orang percaya, bagaimana mereka bertahan di dalam imannya sampai akhirnya mereka menjadi bapak-bapak iman. Tak terkecuali kaum bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita tertuju kepada Kristus. Mari kita fokus kepada Kristus. Mari kita tinggalkan semua beban berat kita kepada Kristus. Sehingga sasaran kita atau tujuan iman percaya kita boleh kita raih dengan sempurna. Saudara-saudara yang kami kasih dalam nama Tuhan, di dalam Wahyu dikatakan di sana, siapa yang menang akan didudukkan bersama Kristus. Nah, kemenangan inilah yang kita tuju, kemenangan inilah yang akan kita raih, kemenangan inilah yang kita pikirkan ke depan. Sebab umat-umat Tuhan, gereja Tuhan, selalu beribadah kepada Tuhan, selalu datang beribadah kepada Tuhan karena ada tujuan imannya, yaitu Yerusalem yang baharu, kehidupan yang kekal. Kesanalah sasaran kehidupan kita. Maka kita selalu diajak untuk datang beribadah kepada Tuhan, tertuju kepada iman percaya, yaitu Yesus Kristus. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kami kasih dalam nama Tuhan, kita persingkat waktu karena muda-mudi juga akan latihan. Masih ada latihan kan? Di 2 Februari. Kita pergunakan waktu ini sehingga kita boleh menjadi saksi iman di dalam perjalanan ini. Sehingga kita boleh menerangkan bagaimana iman percaya kita kepada orang lain. Menunjukkan iman percaya kita kepada orang lain. Menunjukkan hasil buah kita kepada orang lain. Saudara-saudara yang kami kasih dalam nama Tuhan, ada seorang pendeta kawan saya menulis buku yang selama ini saya berpikir bahwa buah-buah roh itu ada 9. Ate waduh, mulu menurut kamu buah roh 9 dok kan? 9 buah roh dok. Manang na waduh, bayanganmu sama dia dok, bayangan sama dia dok, buah roh nasiai. Sia dok perbuah ini. Itu pemikiran kan? Satu pohon tapi buahnya sia kan? Itu kan? Tetapi hamba Tuhan ini mengulas bukan buahnya yang 9, buahnya banyak, tetapi di dalam satu buah itu ada 9 rasa. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Di dalam pribadi saudara ada 9 rasa yang boleh dinikmati orang lain. Menjadi saksi iman. Walau buah kita harus banyak dan harus banyak. Sebab nyanyian kita juga sudah kita nyanyikan, berbuah banyak.
Tetapi di dalam satu buah itu ada 9 rasa. Jadi bukan 9, satu pohon itu hanya 9 buahnya, tidak. Banyak buahnya, tapi rasanya 9. Ada kasih, ada sukacita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sebagai saksi iman, mari kita berlomba menghasilkan buah yang boleh dinikmati orang lain. Oleh sebab itu, kaum bapak yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini kiranya boleh mengangkat atau menambah wawasan doa kita kepada Tuhan, sehingga kita semakin bersemangat melayani Tuhan di dalam menyongsong kedatangannya yang sudah lagi. Sebenarnya masih banyak ini penjelasan firman ini, tapi kita pergunakan waktu ini, kita berikan waktu kepada muda-mudi. Biarlah kita sebagai saksi iman di tengah-tengah gereja kita, di tengah-tengah lingkungan kita, di tengah-tengah keluarga kita, dimanapun kita berada, dengan meninggalkan beban, meninggalkan dosa. Artinya jangan kita bawa-bawa dosa itu, jangan kita bawa-bawa beban itu. Biarlah beban itu ditinggalkan di dalam nama Tuhan Yesus dan berlari begitu rupa, sehingga kita memperoleh hadiah mahkota kehidupan yang kekal. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Dari pujian kita, Bapak Guru kita nanti memimpin dia dalam doa dan mengakhiri ibadah ini. Ku ada sebagaimana ku ada.